Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencaksilat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Putri Dunia Norviana. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Putri ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, silakan siapkan buku dan alat tulis kalian. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Apakah dari kalian masih mengingat kemarin kalian belajar apa saja? Ya, benar sekali. Kemarin kalian telah mempelajari mengenai teks eksplanasi dan energi listrik. Apakah kalian masih mengingat apa sih teks eksplanasi itu? Ya, kalian benar. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Struktur teks eksplanasi membangun agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Berikut adalah struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Kedua, urutan sebab akibat, yaitu berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Ketiga, interpretasi, yaitu berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Sekarang kalian sudah paham semua ya? Oke, bagus sekali. Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Muatan pembelajarannya adalah Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk materi berikutnya, kita akan belajar mengenai mencari informasi penting pada teks eksplanasi dan cara menyalurkan energi listrik. Di era globalisasi seperti sekarang ini, listrik sangat penting untuk kehidupan kita. Misalkan televisi, setrika, lampu, itu semua merupakan contoh-contoh benda yang menggunakan energi listrik. Untuk itu, selain listrik memiliki peran penting untuk kehidupan kita, alangkah baiknya kita juga mempelajari cara menyalurkan energi listrik agar kita tahu bagaimana cara listrik disalurkan di rumah kita. Untuk itu, simak baik-baik video berikut ini ya. Kita akan belajar bersama. Kalian jangan malas belajar ya. Semangat belajar agar kalian menjadi siswa yang pandai. Setelah mendapatkan materi hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Menyebutkan informasi penting pada teks eksplanasi. Memiliki sebuah teks yang berjudul Menyalurkan Energi Listrik. Anak, setelah kalian membaca teks tersebut, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan ya. Coba kalian diskusikan dengan kedua orang tuamu. Kemudian bacakan hasilnya di depan orang tuamu
baik anak-anak, apakah kalian sudah mencoba pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan? Oke, bagus. Sekarang Ibu akan memberikan pembahasan-pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu akan menuju ke materi berikutnya, yaitu materi yang kedua mengenai cara menyalurkan energi listrik. Di era globalisasi seperti sekarang, listrik sangat penting untuk kehidupan kita. Misalkan kita menyalakan televisi, menyalakan kipas angin, menyetrika, dan lain sebagainya. Itu semua menggunakan energi listrik. Untuk itu, kita harus berhemat dalam menggunakannya. Jangan boros-boros ya. Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana sih cara menyalurkan energi listrik agar sampai di rumah-rumah kita? Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari bagaimana cara energi listrik dihasilkan di PLTA. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui cara energi listrik tersebut dapat disalurkan hingga sampai ke rumah-rumah. Kalian telah memahami proses penyaluran energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Ayo kita baca teks berikut. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai proses penyaluran energi listrik ke rumah-rumah warga. Pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung perkantoran, sekolah, dan rumah warga. Kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di dua menara sutet. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tekanan cukup tinggi. Ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator merupakan 3 alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, listrik dinaikkan tegangannya. Keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah menyimak video yang telah Ibu berikan? Apakah kalian sudah paham? Ya, bagus sekali. Nah, ternyata mudah bukan? Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang dapat kalian kerjakan di kertas folio kalian masing-masing. Selanjutnya, tulis di bagian pojok kanan atas tugas dari Bu Putri. Itu ya. Selanjutnya, di bagian atas juga dituliskan nomor dan nama lengkap kalian. Kalian sudah selesai mengerjakan, jangan lupa tugasnya difoto dan dikirimkan melalui WhatsApp Bu Putri ya.
Untuk informasi selanjutnya akan Ibu sampaikan melalui WhatsApp grup kelas. Selamat mengerjakan anak-anak. Bagaimana anak-anak? Hari ini kita belajar mengenai banyak hal. Jangan lupa soal evaluasinya dikerjakan ya. Nanti apabila ada yang nilainya kurang dari KKM, Ibu akan memberikan soal remedi. Untuk itu soal evaluasinya dikerjakan dengan baik ya. Kemudian sebelum menutup pembelajaran pada